Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Nugraha dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar historis intelektual serta kegelisahan akademik Abdullahi Ahmad An-Naim. Abdullahi Ahmad An-Naim lahir pada tanggal 6 April 1946 di Makwarir, daerah yang letaknya 200 km dari utara Khartoum. Beliau merupakan putra dari Ahmad An-Naim dan Aisyah Al-Awad Osman. Dalam masa kanak-kanaknya, An-Naim belajar Al-Quran di madrasah kampung halamannya dan sempat menghafal 2 juz Al-Quran. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan sekolah dasarnya di Atobara tahun 1952 sampai tahun 1960. Kemudian ia menyelesaikan sekolah menengahnya di Omdurman tahun 1960 sampai tahun 1965. Sedangkan pendidikan sarjananya beliau kuliah di Universitas Khartoum, Sudan. Dan setelah itu An-Naim melanjutkan studi di University of Cambridge, Inggris, dan berhasil mendapat 3 gelar. Setelahnya, ia juga mendapatkan gelar PhD dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Skotlandia, dengan disertai kajian tentang perbandingan prosedur percobaan kriminal antara hukum Inggris, Amerika, Skotlandia, dan Sudan pada tahun 1976. An-Naim memulai karirnya yaitu menjadi staf pengajar di bidang hukum di Universitas Sudan pada tahun 1976 hingga tahun 1985. Kemudian An-Naim juga menduduki jabatan sebagai ketua jurusan hukum publik di universitas tersebut pada tahun 1976 sampai 1985. Pada tahun 1985, An-Naim menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat hingga Juli 1987. Kemudian di Universitas Uppsala, Swedia pada tahun 1991 hingga 1992 sebagai dosen tamu juga. Kemudian pada 1995, tepatnya bulan Juni, An-Naim diangkat sebagai guru besar di Universitas Emory, Atlanta, Amerika Serikat dalam bidang hukum dan mengajar mata kuliah hukum kriminal, HAM, dan hukum Islam. Selain itu, An-Naim juga dalam aktivitasnya aktif di dunia HAM dan berbagai kegiatan LSM. Karya-karya dalam buku ataupun tulisan lain seperti artikel cukup banyak yang ditorehkan oleh An-Naim. Di antaranya buku yang berjudul Sudanese Criminal Law: The General Principle of Criminal Responsibility yang diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Huria Press di Omdurman, Sudan pada tahun 1985. Buku karya An-Naim yang lainnya juga berjudul Towards an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law diterbitkan pada tahun 1990. An-Naim termasuk orang yang diakui mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap HAM. Selain itu, An-Naim sebagai seorang muslim juga dikenal sebagai orang yang sangat komitmen terhadap Islam. An-Naim dianggap sebagai sosok ilmuwan yang langka. Pemikiran Abdullahi Ahmad An-Naim tentunya tidak dapat menafikan keberadaan gurunya, yaitu Mahmud Muhammad Toha. Sebab gurunya itulah yang telah memberikan pengaruh besar dan dasar pijakan pemikiran An-Naim. Pertemuan pertama An-Naim dengan Mahmud Muhammad Toha bermula ketika An-Naim
bergabung dengan The Republican Brotherhood saat ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Khartoum. An-Naim mengikuti kuliah dan diskusi bersama Toha pada era 1960-an di Sudan sedang dalam kondisi politik yang bergejolak sehingga mengakibatkan perdebatan sengit dan panjang tentang pilihan Islam atau negara-negara bangsa sebagai ideologi negara Sudan saat itu. Hal ini akhirnya menjadi masalah yang rumit dan tidak kunjung selesai. Melihat kondisi semacam itu, muncullah ide An-Naim untuk mengembangkan ide-ide Toha. Oleh karena itu, selain aktivitas mengajar, An-Naim juga gencar mengampanyekan ide Toha dengan menulis artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang dikirimkan ke surat kabar lokal. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas tentang Islam dan HAM perspektif Abdullah Ahmad An-Naim. Menurut An-Naim, umat Islam seharusnya benar-benar dapat memahami dan mempraktikkan agama secara praktis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat dilihat secara konkret dan agama tidak terkesan secara abstrak. Sikap umat Islam yang tepat terhadap HAM seharusnya menurut An-Naim ialah pandangan berdasarkan salah satu norma yang terdapat dalam HAM tersebut, bukan sebab ortodoksi pemahaman terhadap agama. HAM sendiri memiliki tujuan utama untuk perlindungan efektif terhadap beberapa hal penting yang merupakan hak setiap manusia dimanapun keberadaannya, termasuk saat seseorang berada dalam suatu negara yang tidak menjamin hak tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Dengan demikian, menurut An-Naim, HAM yaitu bertujuan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa. An-Naim dalam berbagai karya dan aktivitas akademisnya selalu berupaya menjelaskan dan memberikan klaim bahwa HAM sesuai dengan Islam, meskipun terkadang tidak sesuai dengan beberapa penafsiran manusia terhadap hukum Islam. Deklarasi Universal HAM menurut An-Naim dapat menjadi instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan, harkat, dan martabat manusia. Menurut An-Naim juga yang menjadi problem utama untuk membangun standar universal adalah bahwa masing-masing agama memiliki kerangka acuan dalam hubungan internasionalnya sendiri. Hal ini tentunya disebabkan oleh tradisi masing-masing agama dalam menjabarkan validitas ajaran dan norma-norma dari sumber ajaran agamanya. Materi selanjutnya yaitu lahirnya UDHR dan CDHRI. Rumusan dasar Islam tentang hak asasi manusia dimunculkan oleh sarjana, para ahli, dan pemuka agama atau intelektual Muslim ke dalam bentuk real piagam yang diratifikasi secara kelembagaan. Upaya ini dimulai sejak pertemuan Abu Dhabi pada tahun 1977. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan suatu rumusan yang disebut dengan Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini cukup lengkap dan benar-benar sejalan dengan dokumen hak asasi manusia PBB. Adapun IUDHR sendiri terdiri dari 22 pasal, diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan yang lain-lainnya. Selain itu, IUDHR lahir pula Cairo Declaration on Human Rights in Islam atau disingkat CDHRI yang didukung oleh negara-negara muslim yang tergabung dalam Organization of Islamic Conference. Formulasi HAM versi Islam ini dideklarasikan tanggal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi ini dapat disetujui oleh anggota-anggota OIC setelah negosiasi panjang selama 13 tahun. Deklarasi ini meliputi 25 pasal yang diantaranya meliputi hak-hak individual, hak-hak sosial, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh saudara Indah Safitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Instrumen teologis penegakan HAM An-Naim. An-Naim mengatakan bahwa aturan yang diluruskan oleh para ulama yang terikat oleh ruang dan waktu tertentu. An-Naim menjelaskan bahwa konteks yang dikonstruksi oleh umat Islam pada masa memberikan penjelasan dan membenarkan terhadap perlakuan antagonis umat Islam. Adanya perubahan yang signifikan pada kondisi zaman sekarang ini, seharusnya umat Islam yang hidup di era modern perlu merekomendasi konsep tentang Islam dengan paradigma yang sesuai dengan konteks kekinian. Ajaran-ajaran Islam dapat diwujudkan secara tepat dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Hukum Islam historis yang diformulasikan oleh selama lebih dari 30 abad yang lalu. Jika dilihat dari aspek hukum publiknya, menurut An-Naim tidak referen lagi untuk diterapkan pada zaman modern, sehingga perlu direferensi total. Bagi An-Naim justru ayat-ayat sudah juga perlu dilakukan. An-Naim berbicara keterkaitan HAM dan syariah. Ada satu prinsip komotif umat yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Menurut Toha, bahwa prinsip murni dalam Islam adalah kebebasan perbudakan, bukan ajaran murni Islam. Pandangan An-Naim tentang syariah dan hak asasi manusia atau HAM, Deklarasi Universal HAM yang disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 berisi konsensus paling luas tentang hak asasi manusia.